Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah, dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai Anda semuanya. Amin Allahumma amin. Saya dengan Raden Mas Aryo Atmojo Wijaya Kusumo Dining Ratu Mangkulima Wanita ambiar kabeh yang tadinya itu saya itu tepar kemarin setelah mendengar harga BBM naik tinggi, langsung sembuh saudaraku. Terima kasih Bapak Jokowi karena dengan Anda menaikkan bensin yang tadinya harganya Pertalite itu, kemarin harga Pertalite berapa itu? 7.000 sekian, sekarang menjadi 10.000 rupiah. Terima kasih Pak Jokowi. Hebat, Anda memang betul-betul presiden yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya kemarin itu sempat ambruk, makanya juga saya rokoki lagi rokok Siva dari Sehat Tentrem. Saya juga harus ngerokok lagi karena tanda-tandanya saya sakit itu pasti kalau saya nggak doyan rokok. Makanya tak jejeli rokok Siva ben mari. Kan ngono. Lho ndi mau koreke? Wah wis to angel kowe iki ya. Adminku memang kadang-kadang ngenyek aku tenan. Yo sisan ngono, ya rak. Ini rokoknya Sehat Tentrem. Dirokok ayem, loro dadi mari, ora perlu teko ning dukun. Nggo niki wae. Rokoke Siva. Aduh, wis to. Kowe ngenten apa? Duit ya Allah. Nggih berapa? Loro to. Aduh, wis to remuk. 1, 2, 4, 5. Alah, remuk wis to. Duit. Ya jatahmu san. Kita lah kelar itu oleh ke. Duit, apa duit. Oleh jatah, lawang menake duit akeh ono kok kopi ora ono gelas ora duwe pikiran belas apa. Mosok ya aku kon nggo kopi kok ngene. Aku ora tau dikek jatah. Admin kucluk iki ya. Dibayar larang-larang kok cuman kok ngono tok. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Jokowi. Karena sudah menaikkan harga Pertalite. Ya. Kalau kemarin kan harga yang Pertamax. Ya, sekarang Pertalite yang naik. Dari harga 7.000 sekian naik menjadi harganya 10.000. Ini sangat luar biasa. Hanya di pemerintahan sekarang yang sangat luar biasa. Ya, betul tidak? Betul. Maka di pemerintahan Bapak Jokowi ini memang sangat luar biasa, unik, top marko top pokoknya. Ya, makanya Pak Jokowi. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Saya terima kasih banyak. Yang penting saya berterima kasih Pak Presiden sudah naikin harga BBM yang tadinya 7.000 sekian menjadi 10.000. Keren. Tadinya saya sakit, meriang, dengar berita itu langsung sembuh. Inilah yang saya nanti-nantikan. Presiden menaikkan harga BBM. Anda sepakat atau tidak kalau BBM itu naik 10.000? Coba komentar dulu semuanya, setuju tidak?
Pedes sisan ngomong apa ono newe blok suto. Harga BBM menurut Anda dinaikkan di angka Rp10.000, setuju atau tidak? Sepakat? Oke. Tidak banget? Oke. Setuju Gus? Oke. Enggak? Oke. Tidak Gus? Oke. Kula manut mawon? Oke. Iya rik-rik? Oke. Wis to manut Gus Arya penak uripmu. Delalai penak wis to manut. Oke. Tidak setuju harga minyak dunia turun? Oke. Karena kurs dolar dunia juga naik Gus? Oke. Kami bagaimana baiknya Gus? Oke. Nanti sebentar dulu, jawab aja dulu. Komentar aja semuanya. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, gak usah panik, gak usah demo, gak usah ngapa-ngapain. Harga cuma naik Rp10.000 kok bingung. Bila perlu 1 liter harganya Rp50.000. Bila perlu harganya per liter Rp50.000. Syukur-syukur bisa Rp100.000 per liter. Wah, itu tambah keren. Inilah yang namanya bangsa yang sedang maju, mengalami kemajuan. Semangat. Coba kita bayangkan saudaraku, ketika harga BBM bensin dulu, harganya seandainya per liter ini cuma Rp1.100. Harga bensin per liter Rp1.100. Anda belum punya handphone, Anda belum punya laptop, Anda motornya pun masih jelek. Ketika harga 1.100 naik, gaji Anda mungkin sekitar UMR-nya katakanlah 1.200.000. Yang di daerah-daerah kecil kan UMR-nya. Per liternya Rp1.200. Gajinya kecil. Betul tidak? Betul. Logika tidak? Logika. Dulu waktu bensin harganya 1.100 per liter, Anda nggak punya handphone Android bagus, motor Anda masih apa? Legenda zaman jadul, masih Honda Astrea zaman dulu. Setuju? Setuju. Ya. Sekarang harga Pertalite dinaikin, jadi 1.200 naik menjadi harga 3.000. Inilah kemajuan bangsa yang tadinya ini akan ngikutin terus. Oh, seandainya sekarang, tolong kacanya ditutup. Tolong kacanya ditutup, Mas. Kaca tolong. Nah, nanti kalau mau buang sampahnya baru itu. Yang tadinya 1.200 harga Pertalite, gaji Anda UMR-nya katakanlah 2 juta. Ketika harga BBM naik menjadi 3.000, akhirnya UMK atau UMR Anda kerja di pabrik atau dimanapun pasti akan mengikuti naik. Orang ada yang bilang kadang-kadang saudaraku, memang kita merasakan sih, sangat terasa sekali ketika BBM naik, sangat terasa. Tetapi kalau kita bismillah, ketika kita niatnya bismillah, toh fakta dan buktinya adalah sampai detik ini Anda harga BBM-nya naik tapi penghasilan Anda, kemakmuran rakyat Indonesia mengikuti. Gak usah takut sekarang BBM naik, besok gaji Anda naik kok. Gak usah takut, rezeki Anda hari ini 100.000 ketika BBM kemarin harganya 7.000, sekarang naik 10.000. Rezeki Anda yang tadinya 3 juta menjadi 5 juta. Amin. Amin. Jos, hanya orang-orang yang berpikiran sempit. Harga naik BBM bukannya bersyukur. Memang semuanya ini adalah kebijakan, tetapi kalau kita melihat sektor yang lebih jauh, contoh harga minyak dunia mahal. Indonesia sekarang ini beli Pertalite masih Rp10.000, saudaraku.
Anda kalau tinggal di Singapura, harga pertalite bukan segitu. Anda kalau tinggal di Korea, harga BBM bukan segitu. Termasuk harga BBM termurah itu masih ada di Indonesia. Satu itu. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Jokowi ketika mau merubah ini semua. Dulu sistem bangsa kita, sistem pemerintahan kita terlalu memanjakan sehingga apa-apa diberi subsidi. Kayak negara kita ini sudah mercusuar dunia saja, memberikan subsidi. Pelan-pelan yang namanya subsidi harus dihilangkan bila perlu. Saya yakin, hakul yakin, kalau semua rakyatnya mau bekerja sama baik dengan pemerintah membangun bangsa ini, saya yakin Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Maka warga plus 62, kita semuanya ini butuh yang namanya kesadaran. Kita butuh kesadaran, bro. Kalau seandainya bisa malam ini harga pertalite per liter 100.000, sepakat 100.000. Besok UMR kita pasti akan ngikutin kok, pasti akan naik kok. Gak mungkin harga BBM seliter 100.000, gaji Anda UMR-nya katakanlah 3 juta, gak mungkin. Wes to manut karo aku, penak. Maka kita perlu yang namanya kesadaran. Memang harus tegas. Seorang presiden, seorang menteri keuangan memberikan sesuatu informasi yang sangat-sangat kadang-kadang bingung untuk menyampaikan. Kenapa? Sistem pemerintahan kita dari dulu, dari zaman Orba sampai detik ini masih dimanja-manja. Apa-apa subsidi, apa-apa subsidi, apa-apa subsidi. Kayak negara udah kaya aja. Faktanya saudara-saudaraku harus paham. Fakta yang katanya Anda dulu berdemo berjilid-jilid ketika naik 100 rupiah saja BBM dulu ya. Toh Anda kebeli tidak? Toh gaya hidup Anda naik atau tidak? Upgrade atau downgrade? Hidup Anda lebih mapan. Dulu sama sekarang lebih mapan sekarang. Dulu Anda tidak punya gaya digital, sekarang semua sudah menikmati gaya-gaya digital. Semua orang sudah pakai handphone semua. Coba ketika dulu Anda mendapatkan subsidi yang murah tetapi negaramu miskin. Update itu penting. Ini namanya negara, sistem pemerintahan yang sedang berkembang untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan negara. Kok gitu aja kagetan? Cemen. Orang Indonesia, ya Allah beli pertalite 10.000, kagetan. Cemen. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku. Mungkin ini agak ekstrim penyampaiannya, tetapi ini adalah spirit dan motivasi buat saudara-saudaraku. Agar apa? Memiliki kesadaran. Kembali kepada jati diri bangsa. Makanya dipikir jadi presiden itu gampang, memutuskan segala sesuatu. Tidak lama juga paling besok ini ada orang demo-demo. Banyak besok ini mau demo ini sudah rencana nih. Demo menolak harga pertalite naik, mau demo ini, mau demo itu. Mau sampai meledeng, jengking demo, orang mungkin. Harusnya kita memiliki kesadaran diri. Oh, negara yang sedang berkembang itu seperti ini. Ya, cuman kita kaget beberapa hari tok kok. Kalau Anda mau demo, silakan demo. Saya mendukung demo yang kira-kira positif. Contohnya, Bapak Presiden, harga pertalite naik menjadi 10.000, saya tolong. Ini dari Asosiasi Buruh Indonesia, contohnya demo. Tolong Pak, karena harga BBM sudah naik Pak. Tolong gajinya juga dinaikkan Pak. Tolong keputusannya Pak.
Itu baru. Itu baru saudara-saudaraku. Pabrik-pabrik itu biar naikin gaji-gaji karyawannya. Perusahaan-perusahaan itu biar menggaji karyawannya biar naik. Setuju? Ini perkembangan. Perkembangan bangsa kita. Jangan kagetan. Malu sama Malaysia. Malu sama Singapura. Gila. Dok. Singapura harga BBM naik tinggi. Santai-santai aja boles. Ngerokoknya tetap cerutu. Gitu dong. Gimana sih jadi orang Indonesia kok lemah. Semangat. Harga BBM naik 10.000, mari kita kerja, naikkan mindset kita, usaha kita supaya lebih maju. Bagaimana? Semuanya bisa kebeli bagaimana? Sepakat? Kalau masih kesadaran itu tidak Anda miliki, lebih baik tidak usah pakai motor. Tidak usah pakai mobil. Mobilnya jual, motornya jual. Optimis, masa gara-gara BBM naik terus kita provokasi. Yuk demo sana, demo sini. Hei, kalau nggak naik harga BBM, ini negara nggak berkembang. Saya lebih sepakat lagi, ini kan pemangkasannya baru mulai pelan-pelan supaya rakyat Indonesia ini tidak kaget. Saya paham arahnya Pak Presiden, tahu saya. Nggak langsung dinaikin seharga 18.000, saya paham. Nanti takutnya kaget, dinaikin pelan-pelan, saya ngerti itu. Tujuannya adalah pelan-pelan untuk menghilangkan yang namanya subsidi. Cuman ini tuh pemerintah, ini saya ingatkan Anda. Tolong subsidi itu keluarkan untuk pemotor. Yang mobil semuanya jangan boleh beli BBM bersubsidi. Contoh saya pakai mobil. Saya nggak boleh beli itu harga yang pakai subsidi. Subsidi ini diperuntukkan orang-orang yang menggunakan sepeda motor. Ini pemerintah harusnya juga mau mengkonsep itu. Jangan subsidi ini dipukul rata, orang-orang kaya pun bisa menikmati. Orang-orang yang menggunakan mobil pun pakainya subsidi. Menggunakan subsidi. Ini pemerintah ini juga harus bisa hitung-hitung ke sana. Supaya apa? Subsidi silangnya ini naik, main gitu loh. Yang subsidi untuk orang-orang yang ke bawah, yang menengah ke atas itu pakainya yang non subsidi. Saya sepakat kok. Saya itu pengguna mobil. Contoh saya pengguna mobil, saya pakai Pertalite, beli harga per liter 10.000 ya, enggak masalah. 15.000 enggak masalah. Peruntukan itu yang subsidi yang 7.000 sekian untuk orang-orang yang pemotor roda 2. Nah itu cocok ya kayak begitu. Syukur-syukur bisa seperti itu, pemerintah atur tuh sistem seperti itu. Alhamdulillah. Jos, gak usah kagetan, masa gitu doang kaget. Masa harga Pertalite 10.000 kaget terus provokasi sana sini, yuk demo ada. Lo demo itu cuma diperalat doang, bohir yang dapat gede. Tujuan politiknya tercapai, pentolan-pentolan demonya yang mendapatkan anggaran, Anda yang keringetan mati-matian. Dan itu tidak akan pernah yang namanya turun ketika sudah ada keputusan dari presiden. Halu, lebih baik demonya yang positif. Kita demo, contoh yang berhubungan dengan pekerjaan. Para buruh, naikkan Pak gaji Pak. Nah itu penting tuh. Penting. Ya kalau cuma demo kok ada. Wes to manuto aku penak. Harga BBM hari ini naik, besok pasti akan semuanya akan naik. Termasuk beli beras naik. Termasuk beli minyak goreng naik. Termasuk beli apapun akan naik.
bahan-bahan pasti akan naik, tidak masalah. Yang penting gaji Anda juga ikut naik. Ini sama kok, dulu seperti itu. Hukumnya itu sama, jadi nggak usah kagetan. Dulu ketika harga BBM naik, semuanya pasti akan naik. Harga-harga sembako naik semua. Ketika harga sembako naik, harga BBM naik, pasti gaji penghasilan Anda pasti akan naik. Wes ta manut aku penak-penak. Deal, sepakat ya? Sehat selalu Gus, amin, makasih atas doanya ya. Wah, aku langsung mari gara-gara denger presiden naikin harga Pertalite menjadi 10.000, saya sakit langsung sembuh. Ya. Wes manut Gus. Manut to aku penak-penak. Wes to. Yakin, hakul yakin, hidup kita lebih sejahtera, hidup kita lebih damai, lebih tentram. Naikkan mindset kita. Enak, setelah penak-penak. Oh, celuk kopi kok ngene opo iki. Aku sekarang mau cak pancas, Gus. Aku sekarang mau cak pancas, dari mau cak pancas. Enggak usah pansos, kamu tuh udah terkenal. Wes ora saya tak selomot tenan-tenan. Terus kopi ini kapal selam, kapal plastik. Ya, itu perlu diketahui ya saudara-saudaraku ya, masalah harga Pertalite yang naik di angka kisaran 10.000 ya. Jadi damai-damai aja lah, gak usah lah. Saya simak sementara ini banyak sekali provokasi di grup-grup, semuanya ingin melakukan aksi-aksi demo menuntut untuk menurunkan harga BBM. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Sudah, kita sebagai arroyah, kita sebagai rakyat nurut saja udah. Manut penak-penak. Kalau mau demo yang positif yang tadi saya sampaikan itu. Naikkan Pak gaji Pak, buru-buru nuntut untuk naik gaji. Saya lebih sepakat itu karena inilah tanda-tandanya negara berkembang. Satu sisi juga itu baik supaya apa? Sementara kita ini hanya ditimang-timang sama sistem pemerintahan yang dulu-dulu. Kita ini terlalu dimanjakan, negara kita ini masih miskin dulu itu. Tetapi kita dimanjakan, memang tujuannya baik, subsidi. Ujung-ujungnya ketika kebanyakan subsidi, negara berhutang. Negara berhutang kenapa? Kos untuk menjalankan negara ini sangat besar. Malaysia murah bro, ron 95 setara Pertamax Super cuma Rp 6 apa ya? Cuma Rp 6.800. Saksi Biksu Salam Nusantara, selamat datang. Zola Tim Hore Politika Drun. Opo jon mesu. Ya. Sudah wis to penak manut to. Sehat terus orang pemberani, amin. Makasih atas doanya ya. Batu Lisan Kuburan Masal Wujud ya. Oke, itu masalah penegakan hukum sekarang saya bahas. Ya, perhatikan loh ini. Kasus putra Kiai Jombang ini masih belum selesai. Anda coba update berita-beritanya, lucu. Kita semua harus kompak ikut menyuarakan hukum-hukum rekayasa yang saat ini sedang berjalan. Sama halnya seperti Sambo. Ini penegakan hukum juga kacau di Indonesia. Sementara kasus-kasus korupsi sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Mana ada berita ini, si A ditangkap korupsi sekian triliun. Awas loh.
Barangkali Anda belum tahu. Simak update itu, sidangnya Subeki, putra Kiai Jombang yang saat ini pesantren ini sedang diserang kanan dan kiri. Ruwet. Kemarin sempat sidang. Saya kemarin nonton di mana ya? Ini juga keterangan ini dari Kejari kan ada. Tentang ada saksi palsu yang akan dijerat ancamannya 7 tahun. Ada. Ya, itu ada loh. Itu yang memberi keterangan kemarin adalah Kejari dari Jombang. Saksi-saksi yang dihadirkan kemarin palsu itu ketahuan sudah, dapat poin. Ya. Terus mengenai pengadilan yang menyidang tempat sidangnya Subeki, putra Kiai Jombang tersebut, itu pengadilannya Masya Allah. Banyak sekali ada podcast di situ. Kemarin demo pakai plat merah. Ini ada apa? Ini ada apa? Tempat untuk sidang, ada beberapa ruangan-ruangan itu dipakai untuk podcast. Enak banget. Podcast, siapa yang menggunakan itu? Mereka. Kelompok-kelompok yang diduga merekayasa ini kasus-kasus Subeki ini. Pondok pesantren saat ini sedang diserang, saudaraku. Kesannya mau dibikin buruk. Ini kelakuan-kelakuan PKI loh, hati-hati. Hati-hati. Kasus-kasus seperti Sambo itu sudah rekayasa, udah jelas. Kasusnya Subeki ini belum ini. Karena kita mengikuti, makanya saya menyampaikan di sini tentang kasusnya Subeki. Saya perlu kasih tahu bagi yang belum tahu. Anda simak update sidangnya Subeki. Pasti Anda akan bertanya-tanya, pasti kelihatan lucu. Sidang yang dipaksakan, kasus yang dipaksakan, saksi bodong semua, saksi fakta saja, tidak ada itu yang namanya pemerkosaan. Saya itu bingung karena ini kasus-kasus yang seperti ini, asusila ini tertutup. Coba ini kalau seandainya sidang itu terbuka, dibikin terbuka aja sekalian. Jadi kita itu hanya nyimak keterangan dari hasil tim pengacara dari Subeki, Pak Gede Pasek itu ya. Pak Gede Pasek menyatakan sambil ketawa-ketawa ada saksi-saksi palsu dan sudah ketahuan. Ada saksi-saksi yang sudah diintimidasi. Coba, tidak ada yang menyuarakan seperti ini, saudara. Anda di sini kadang-kadang selalu mencari kebenaran. Sok benar dan mencari kebenaran niatnya. Ini kasus putra Kiai Jombang ini loh yang sudah jelas-jelas. Kalau Sambo kasusnya kemarin yang diduga pelecehan itu sudah rame. Ada seseorang yang berani, ahli hukum, yang ngoprak-ngoprak yang akhirnya terbongkar. Ini kasusnya Subeki putra Kiai Jombang. Pesantren yang penuh dengan emblem-emblem kebangsaan. Saat ini sidangnya terlucu di sepanjang sejarah. Ini diam semua orang. Ini juga harusnya dari beberapa para alim, para ulama, para kiai, para ustadz. Harusnya ayo. Ini ada kaitannya dengan pesantren. Ini ada kaitannya dengan yang namanya dunia pendidikan. Sudah cukup kemarin tercoreng karena apa? Kasus-kasus rekayasa dalam keluarga yang sekarang di-up menjadi publik. Yang sudah menjadi atensi publik. Dan saat ini dihakimi yang namanya oleh opini. Dan saat ini sidangnya menjadi sidang terlucu di sepanjang sejarah. Ini loh harus betul-betul disuarakan saudara-saudaraku. Anda tujuannya kan mencari kebenaran, ayo mencari kebenaran. Kita ini sampai saking penasarannya investigasi.
datang ke lokasi, datang ke tempat vital itu tersebut yang lagi ramai waktu itu. Tidak ada saksi yang katanya belasan santri disodomi, diiwik-iwik, diewek-ewek, dikentu, ngono kae. Seorang predator katanya, gadis-gadis di bawah umur. Mana kalian sekarang, kemana mata Anda sudah pada buta dan telinga Anda pada butek? Saat ini Anda kemana? Mana yang namanya sang predator yang lep gadis di bawah umur? Mana yang di bawah umur mana? Satu aja orang ini, saksi pelapor saja, korban yang mengaku korban aja usianya 20 tahun ke atas. Dan saat ini usianya sudah 25 tahun, itu pun satu. Dan ini pun tidak jelas, saksinya bodong semua. Mana gak ada yang nyuarain, katanya mau cari kebenaran. Kalau yang kasus-kasus rekayasa seperti ini sekarang ini laku untuk menghakimi, dianggap sebuah kebenaran. Besok ada pesantren mana lagi, besok ada pesantren mana lagi, besok ada pesantren mana lagi. Lama-lama pesantren ini akan dilucuti oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang jahat. Nah, kemana kalian sekarang? Kalian pada kemana? Lu katanya kamu mau ke itu dulu. Katanya mau ke sana dulu. Oh wes, cepet banget. Pusing juga saya. Oke. Kunci tinggal dulu. Kunci tinggal dulu, enggak apa-apa. Harapan saya sih sidangnya Subeki ini, Bapak Hakim ini bisa lebih bijak. Ya. Jangan sampai hukum ini gampang diperjualbelikan. Jangan sampai hukum ini dijadikan alat rekayasa kepentingan orang. Segelintir manusia-manusia yang tidak punya adab. Jenengan muda ganteng Gus, wah aku ket biyen nek ganteng. Ganteng kopine koyo ngene, wah sial. Ngomong apa sih dulu? Bocah sok pinter. Saya ini orang bodoh, bukan orang yang pinter. Cuman saya orang yang bodoh dan goblok aja bisa ngomong seperti ini, apalagi saya pinter. Kalau saya pinter, semua kadrun seketika ambiar. Total keracunan semua. Saya cuman menyuarakan apa yang sudah sesuai asas kebenaran. Aspek hukumnya ya kita lihat dulu. Jangan sampai nanti aspek hukum yang direkayasa kita benarkan. Kan saya tidak seperti kadrun. Ya. Yang pertama saya dari sakit sembuh itu ketika Pak Presiden itu menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000. Saya langsung sembuh. Badan gak sehat, langsung bugar. Yang kedua yang bikin saya sembuh adalah ketika melihat update terkini kasus sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu, makanya aku langsung sembuh, langsung semangat. Wah, ini harus diselesaikan. Ini harus disampaikan ini kepada publik. Yang katanya kemarin ada predator yang ngentu gadis santriwati. Belasan santriwati yang dikentu. Katanya kemarin banyak
Cewek-cewek yang iwik-iwik santriwati itu sekarang kalian tak tuntut semuanya. Mana? Mana beritanya? Anda yang menyuarakan kemarin. Aku menggugah hati nurani Anda. Kemana? Mana? Pada kemana kalian sekarang? Makanya aku kasih tahu, silakan ada update terkini sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu di sepanjang sejarah. Saudaraku Rudy Kamri, saudaraku Denny Siregar, Ade Armando, kalian pada kemana para influencer? Pada kemana kalian? Kenapa Anda nggak update lagi? Update dong, update sidang terkini kasusnya sang predator yang iwik santriwati di bawah umur. Dia update dong, update. Kenapa nggak diupdate lagi? Update. Sampaikan yang memang terjadi seperti apa. Rokok Siva. Saudaraku Denny Siregar, Rudy Kamri, Ade Armando, dan yang lain, Anda pada kemana? Anda selama ini kan influencer untuk kebangsaan, untuk Indonesia, untuk kebenaran. Mana? Anda kok woles-woles aja, diam-diam aja. Mana yang Anda sampaikan Bang Rudy Kamri ada seorang predator yang sedang iwik-iwik santriwati di bawah umur? Mana? Atau Anda sudah mulai alergi dengan yang namanya pondok pesantren? Mungkin Anda sudah mulai alergi ya, dengar-dengar di situ ada pesantren, ada putra kiai begitu ya, alergi kali ya. Islam ini harus hancur begitu ya. Marwah agama Islam harus hancur. Marwah pesantren harus hancur. Marwah putra-putra kiai harus hancur begitu ya. Coran duwe utak, coran ada pikiran. Semuanya pada punya kepentingan pribadi. Kiri. Pada nyari aman semuanya. Mana para YouTuber yang lain? Anda mencari kebenaran, suarakan kebenaran kali ini. Kali ini suarakan kebenaran. Kasusnya Ferdy Sambo sudah cukup membukakan logika kita semua. Itu sudah kode dari Allah. Itu sudah tanda-tanda dari Allah. Saat ini ada putra Kiai Jombang yang saat ini dihabisin sana dan sini, dari luar dan dalam, saudaraku. Anda pada kemana? Anda pada kemana? Hei para YouTuber. Gunakan hati nurani kita kalau kita berbicara tentang kebenaran. Ayo. Jangan biarkan aku sendiri tanpa kalian. Mana ini para YouTuber? Ya.
Kalau Anda takut menyuarakan, download ini video saya, posting video saya. Kalau Anda takut, riskan menyuarakan, download video ini, Anda posting di channel Anda. Dipotong yang penting-penting aja nggak apa-apa. Tapi jangan dipotong, disebarin saya sebagai penantang Tuhan ya. Kepret lu. Iki waras iki aku, galak iki panganamu. Ya wis mari iki. Anda pada kemana? Anda pada kemana? Katanya nyari kebenaran. Apa mana menungso kayak orang gas on the way kayak ya, wis angel. Mana? Kadang-kadang kalian itu pada egois. Aku warga NU. Aku ki warga NU loh. Ngapain saya masuk ke Sidikiyah? Lo yang suruh masuk ke Sidikiyah itu siapa? Kok Anda bisa membeda-bedakan antara NU dan Sidikiyah? Kau pikir Sidikiyah itu enggak NU? Hidup Anda untuk melakukan kebaikan saja memisah-misah, terkotak-kotak. Aku yakin kalian itu masih malu. Ah bodoh amat, gua orang NU ini, itu kan Sidikiyah. Gua tahu lu malu. Kamu yang salah paham, Sidikiyah itu ya NU. Orang-orang di Sidikiyah ya orang-orang NU. Salah kaprah kalian itu. Madhab yang digunakan oleh orang-orang Sidikiyah ya dari NU. Yang dijalankan gagasan-gagasannya ya sama dari Romo Yai Hasyim Asy'ari, sama. Itu pada kemana? Pokoknya rame. Kasus-kasus rekayasa seperti Sambo, kasus-kasus rekayasa yang ingin menghancurkan marwah pondok pesantren, salah satu yang dibidik adalah Jombang, Sidikiyah, putra kiai yang ditumbalkan adalah Subeki. Ini harus dikawal. Harus dikawal kasus-kasus rekayasa seperti itu, saudaraku. Santai mawon, Gus, tapi serius, siap. Ya wes santai. Aku mau ini dikawal kasus ini. Aku soalnya baru sembuh dari sakit. Makanya ngomongnya itu harus suara kebenaran taek. Sok suci, sok bener. Ketika melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, diam. Pada ngumpet ning sepiteng. Jangan kalian kait-kaitkan urusan ini dengan urusan politik. Ini tidak ada urusan politik. Urusan mengawal Jokowi sudah selesai. Ingat baik. Urusan politik praktis mengawal pemerintahan Jokowi sudah selesai. Jangan dikait-kaitkan. Penegakan hukum sekarang yang harus kita kawal, kita pantau. Ini loh kasus-kasus rekayasa seperti Sambo. Allah bukakan semua. Allah jatuhkan tuh bintang-bintang itu, berguguran tuh bintang-bintang tuh. Supaya apa? Mengingatkan umat supaya apa? Ini loh yang kayak begini rekayasa, tak bukain, tak kasih salah satu contoh nih. Coba biar kamu juga bisa mikir kasusnya Sidikiyah, kasusnya putra Kiai Jombang. Saya bukan orang Sidikiyah. Saya bukan orang yang ikut torekotnya Sidikiyah. Bukan.
Tapi berbicara kebenaran, siapapun yang terzolimi harus kita kawal, harus kita suarakan. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Kopi ora ono gelas, kowe ket mau ngeceh aku. Mosok kok ngene. Ora di gelas. Gue ajar larang-larang ora iso. Robot. Awal. Saudara-saudaraku semuanya siap mengawal kasusnya Subeki putra Kiai Jombang yang sudah ditelucuti, yang sudah diobrak-abrik marwahnya. Karena kalau nggak begini nanti pesantren mana lagi yang akan jadi tumbal seperti ini. Namanya sudah terlanjur jelek, putra kiainya dibikin didolimi kesana kemari hanya demi politik. Jangan sampai. Siap kawal tidak? Siap kawal? Siap kawal, saudara? Komen semuanya, 300 orang siap kawal atau tidak? Siap kawal? Mulai sekarang Anda yang belum punya channel YouTube, bikin channel YouTube. Video-video saya potong ambil yang penting, upload. Walaupun tidak ada subscriber, nggak apa-apa. Kasih judul rekayasa kasus putra Kiai Jombang. Upload semuanya. Saudara-saudaraku, saya minta kerjasamanya. Kawal. Itu juga bagian daripada jihad, berjuang, mengawal kebenaran. Ya. Upload video ini tidak ada strike-strikan. Upload video saya bebas. Anda ambil, Anda potong, sampaikan yang penting-penting yang saya sampaikan. Saya yang bertanggung jawab di sini. Anda semuanya bikin channel, yang belum punya channel, bikin channel. Bikin channel. Anda bisa bagikan ke Facebook, channel Anda bisa bagikan isi konten-konten yang menyadarkan umat. Ya, setuju? Setuju teman-teman? Banjiri channel YouTube Anda. Kalau ada 300, Anda bikin channel semua, 300, upload semua. Update hasil sidangnya saudara Subeki. Biar dunia tahu ketika ngetek Sidikiyah. Ketika orang searching nama Sidikiyah, ngetek ketika searching nama Subeki, kasus Jombang, supaya orang tahu bisa nonton. Tidak ditutupi sama berita-berita hoax kemarin. Saya minta kerjasamanya saudaraku, berjuang bareng. Mulai detik ini kalau saya melihat Anda upload kasus tentang Subeki, tentang ketidakadilan itu, saya akan bantu. Nanti saya searching siapa saja yang sudah buat channel itu dan mengupload itu, saya akan bagikan di tab komunitas saya. Mau berapa banyak pun saya akan taruh di tab komunitas saya. Buat saudara-saudara. Siap? Doa sudah. Ini wujud ikhtiar kita. Hun fayakun, ketika kita sudah berikhtiar juga dilengkapi dengan doa. Insya Allah ketika ini baik untuk umat, Allah akan segerakan dan Allah akan kun fayakunkan.
300 orang lebih di sini. Bikin channel semuanya, saudaraku. Bila perlu setiap hari Anda sambil ngikutin update sidangnya Subeki, Anda bukan di channel saya saja, Anda bisa update kok. Di channel-channel seperti Dibra Surabaya, seperti channel namanya tentang persidangan Subeki saja, Anda bisa tengok di situ, Anda bisa pelajari di situ kelucuannya, ketidakadilannya seperti apa. Anda ambil, ada posting di channel baru Anda yang baru bikin channel. Ya, ramaikan saudaraku. Bersatulah umat, saudaraku. Kita ini umat muslim, marwah muslim saat ini, Masya Allah, dicabik-cabik. Tidak aja itu, saudaraku, tentang pesulap merah lah, tentang Samsudin lah, dobel kabeh. Samsudin yo dobel, si yang sana pun, si kucluk merah pun dobel. Itu orang-orang pesihir semua. Korbannya siapa? Andalah menjadi korban pesihir. Akhirnya Anda tersihir. Akhirnya umat muslim diacak-acak akidahnya supaya nggak percaya dengan gaib. Diacak-acak akidahnya supaya tidak ada keyakinan tentang gaib. Diacak-acak sampai kitab Syamsul Ma'arif kemana dikatakan kitab sihir dan lain sebagainya. Ini bahaya untuk akidah. Acak-acaknya akidah saudara-saudara kita muslim itu lewat mana? Lewat Samsudin sama lewat si kucluk merah. Samsudin sih sudah tidak menanggapi, saya rasa. Kepentingan-kepentingan orang luar Samsudin ini yang banyak, pansos semua. Ada salah satu Habib namanya Jindan. Wah. Anda tentu mengikuti semua. Jindan kucluk juga sama. Hanya ujung-ujungnya apa? Cari pansos. Pengen terkenal, akhirnya berkhianat. Menjual akidahnya. Gimana yang kira-kira bisa dipijak dan disitu menghasilkan pundi-pundi endos? Jalan. Anda semuanya menjadi korban, saudaraku. Umat muslim sedang diacak-acak, saudaraku. Ono kayak Habib. Orang kok berkhianat. Saya itu berprinsip, daripada kita menjadi pengkhianat, lebih baik badan kita dicabik-cabik oleh pedang. Darah-darah. Makanya saya tidak mau mengkhianati hati saya. Saya tidak mau mengkhianati teman saya. Saya tidak mau mengkhianati saudara-saudara saya. Siapapun yang saya kenal, saya tidak pernah mau mengkhianati. Walaupun sedunia menghujat saya. Si Faisal sok-sokan menjadi perukiah, pansos sama Samsudin. Si kucluk merah, pansos supaya ramai. Semuanya pansos, Anda semua jadi korban. Anda saat ini sedang iya-iya dengan siapa? Anda saat ini mengidolakan siapa? Tukang-tukang sihir, saudaraku. Kau pikir itu pesulap tidak bagian daripada sihir? Faisal, si kucluk merah, siapapun itu, suruh bikin pernyataan, saya kasih uang 100 juta kalau Anda tidak menyihir. Kalau Anda bukan tukang sihir, 100 juta Anda. Buat si kucluk-kucluk itu. Anda tahu nggak sihir itu dari mana? Sihir itu adalah perlakuan-perlakuan kegemaran oleh para kaum-kaum Yahudi. Zaman Fir'aun, bahkan Raja Fir'aun paling menghendaki yang namanya sihir.
Apakah pesulap itu tidak bagian daripada sihir? Sulap itu ya sihir. Siapapun Anda yang mau bantah, saya makan Anda pakai kitab. Anda tahu tidak? Orang-orang yang NKRI pun sekarang sudah dipecah belah. Berawal dari mana? Samsudin dan si Kucluk Merah. Kita ngomong begini aja kadang-kadang dipikir kita bela Samsudin, bro. Kenapa? Ini orang-orang kelompok pembelanya si Kucluk Merah ini orang-orangnya rata-rata radikal. Kalau nggak sejalan sama mereka, halalkan darahnya. Kalau nggak sejalan dengan mereka, kasih dia brand dukun. Kalau tidak sepakat dengan narasi mereka, brand anak buahnya Samsudin. Sulap itu trik Gus, bukan sihir. Sulap itu bagian daripada sihir. Sulap itu sama dengan sihir. Kalau ada yang bisa membantah, saya lempar uang 100 juta detik ini juga. Siapa yang mau bantah? Ada nggak yang mau bantah 100 juta? Saya tantang itu si Kucluk Merah, si Faisar. Terus siapa tuh si dokter yang agamanya Kristen itu, yang masuk-masuk, yang ngobrak-ngabrik akidah kita. Gak usah masuk lah ya kayak begitu. Si Richard itu gak usah masuk lah. Urusan-urusan berkaitan dengan akidah, keyakinan gak usah masuk lah. Kok tipis-tipis ada itu. Itu orang-orang dobel semua. Itu orang-orang setting semua. Anda biar tahu semuanya saudara-saudara. Sengaja dunia pencot itu dinaikkan ke publik. Ini mereka biar panen semua, ini orang-orang dobel semua ini. Ndak pesulap-pesulapnya, ndak perukiah-perukiahnya. Ini dobel semua. Semua itu kepentingan sengaja bikin rame. Supaya channel-channel mereka itu rame dapat duit semua. Netizen kasihan, dibodohi orang-orang awam sama mereka. Settingan semua itu orang-orang itu. Mulai dari jindan lah, ada dari spiritual dukun lah, dari dokternya sekalian lah, ya pansos semua itu, cari tenar semua itu. Saya sudah berkali-kali sampaikan, tetapi malah Anda bully saya. Saya sudah. Buktinya mana? Jindan itu jindan. Jindan, buktinya itu jindan. Ketika sudah pansos dia dapat endosan banyak kemana-mana, dia berkhianat. Memang itu yang dicari. Berteraku dari asosiasi dukun. Wah, gagah. Kebal bacok. Kebal suntik. Apa buktinya? Orang-orang yang membela dukun, kadang-kadang saya dilabeli dukun ketika saya menyampaikan seperti ini secara bijak sama orang-orang kucluk-kucluk itu. Saya dilabeli dukun. Yang Anda ikuti itu adalah dukun semua. Si Kucluk Merah ya dukun, si Faisar ya dukun. Itu orang dukun-dukun semua. Ujang Bustomi ya dukun, Ning Siti Nampi ya dukun. Dukun semua. Siapa yang mau bantah? Anda kemarin teriak-teriak katanya saya tidak percaya sihir. Sihir itu tidak ada. Iya, sihir tidak ada, adanya pesulap. Pesulap itu ya tukang sihir. Ada yang bisa bantah saya kasih 100 juta Anda? Faisar,
Dek Marcel, kamu bantah saya dapat 100 juta kamu. Jangan Anda melihat, oh pendukung-pendukungnya si Kuculuk Merah ini orang-orang terkenal. Waduh. Orang-orang hebat, orang-orang besar. Waduh. Orang mau terkenal kayak orang mau ini kayak mereka hanya pengen viral di saat ini lagi ramai. Oh saat ini lagi ramai nih untuk membuli Samsudin. Pansos semua ikut-ikutan bully Samsudin. Kontennya menyudutkan Samsudin. Karena di sini volume untuk menyudutkan Samsudin ini sangat besar sekali Indonesia. Makanya semuanya yang tadinya tidak tahu apa-apa akhirnya ikut ngonten. Dapat subscriber baru. Dapat duit gede. Netizen hujat sana, hujat sini. $100 juta sampean duit-duit tah duit punya kalau cuma 100 juta. Saya punya duit. Saya punya duit kalau cuma duit segitu. Betul tidak apa yang saya sampaikan? Ada tidak yang berani bantah? Kadang-kadang saya diviralin di TikTok. Arya teriak-teriak, Anda pernah diundang katanya. Saya nggak ngarep diundang. Saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma ingin meluruskan aja. Ada yang komentar, bayar BPJS aja nggak mampu kok ngomong 100 juta. Bagaimana saya mau bayar BPJS, drun kadrun? Wong saya aja belum punya BPJS. Belum pernah ngajuin BPJS, sayang belum. Kalau saya sakit ya masuk rumah sakit, biayanya ya umum. Kadrun tuh kalau mikir, cekak pikirannya. Sakmene uteknya. Dulu waktu pembagian otak, Allah memang kasihnya dikit. Kenapa? Tahu speknya. Kalau dikasih gede dikit meledak. Kuceluk. Kadrun cekak apa enggak pikirnya? Kalau ada yang membantah kalau pesulap itu bukan sihir, 100 juta Anda. Siapa yang membantah? Kiai kah? Ustadz kah? Ustadz Faisal kah? Si Kuculuk Merah kah? Siapapun itu. Anda dapat 100 juta kalau Anda berani bantah kalau Anda adalah tukang sihir. Pesulap-pesulap itu tidak sihir. Ayo, 100 juta buat Anda. Ini orang-orang yang menunggang, orang-orang Wahabi Salafi. Yang tidak suka dengan kultur budaya bangsa kita. Maka dibentur-benturkan. Kajian-kajian kitab, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dibentur-benturkan sebagai sihir. Yang memviralkan siapa? Mereka lah dukun-dukun sihir seperti si Kuculuk Merah. Dan lain sebagainya. Hati-hati Pak, jangan sampai terjerat ITE. Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau mau ada yang proses saya, silakan diproses. Kalau ada pelanggaran undang-undang ITE, saya di sini menantang siapapun. Pesulap-pesulap itu kalau tidak bilang Anda itu juga sihir, kasih 100 juta sama saya. Luruskan saya. Bantah saya kalau Anda pesulap-pesulap
tidak bagian daripada sihir. Anda bukan tukang sihir. Pelaku penyihir itu adalah tukang sulap. Yang tersihir itu siapa? Andalah semuanya, yang penonton inilah yang tersihir. Yang disebut yang tersihir itu siapa? Yo Anda yang menonton. Mereka sudah ahli-ahli sihir kok. Itu di zaman Firaun sudah dijelaskan dan ada kitabnya. Sihir itu getol sekali dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi zaman dulu. Bantahlah saya 100 juta kalau pesulap itu bukan sihir. Yang Anda ikuti sampai detik ini adalah tukang sihir. Marcel pakai trik Gus, bukan pakai aji-ajian. Loh, sihir itu tidak semuanya itu pakai aji-ajian. Kata siapa sihir itu pakai aji-ajian? Kalau Anda dulu nonton film, itu ada buah jeruk sihir menjadi buah mangga, celing. Itu bukan disulap beneran jeruk jadi mangga. Kalau jeruk jadi mangga itu sudah melebihi kodratnya Tuhan yang menciptakan mangga kok jadi jeruk kok jadi mangga. Itu adalah kecepatan, itu adalah trik, itu yang disebut sihir. Sihir, penipu itu. Tukang sulap, yo penipu. Kalau tujuannya untuk bikin hiburan tidak masalah. Tapi saya ketahui, Anda harus ketahui ya sekarang ya. Yang Anda ikuti adalah dukun-dukun dan tukang sihir. Kalau Anda mau membantah silakan bantah pakai kitab ya. Anda memuja-muja tukang sihir sampai saat ini ketika Anda memuja-muja si kuculuk merah. Anda puja-puja tuh sihir, tukang sihir. Tukang sihir perilakunya adalah sulap. Sama antara sulap dengan sihir, sama. Saya pastikan itu. Anda puja-puja si Faisar yang mengatakan kitab Syamsul Ma'arif adalah kitab sihir. Kucluk juga itu. Si Faisar itu. Dia dukun itu, dukun. Dukun, tau gak dukun? Kalau ngomong aja, kalau ada orang-orang yang ngaku saya bisa lihat jin, geger. Ketika Anda ngobatin, oh itu ada jinnya, saya nanya sendiri. Kucluk kalian semua itu. Anda itu orang-orang cuma cari aman, cari subscribe, cari duit. Kasihanlah netizen. Anda kerjain, Anda bodohin. Orang-orang awam itu Anda tarik semua untuk mengikuti gaya-gaya penipu Anda. Anda itu penipu. Jadi Indonesia ini sudah ngeri. Umat muslim ini sudah diadu domba, dibentur-benturkan, dikotak-kotakkan. Pesantren dinistakan. Marwahnya dihancurkan itu Sidikiyah. Putra kiai ditumbalkan, dia seolah-olah pemerkosaan. Putra kiai yang namanya Subeki seolah-olah dia menjadi predator yang ngentu gadis-gadis santriwati di bawah umur. Mana buktinya? Mana kasusnya Subeki? Mana? Kenapa tidak rame? Anda silakan yang belum tahu, yang belum update sidang terkininya Subeki putra Kiai Jombang, silakan Anda update. Cari tahu berita terkini sidangnya sangat lucu dan rekayasa. Saksi-saksi faktanya pun rekayasa, penuh dengan intimidasi, intervensi. Maka tadi saya singgung tadi ya, saudara Rudy Kamri, saudara Ade Armando, yang Anda katakan bahwa Subeki adalah seseorang putra kiai yang ngabisin harta orang tuanya. Mana pertanggungjawabannya? Rudy Kamri yang mengatakan bahwa Subeki itu adalah sang predator yang beginikan wanita-wanita santriwati di bawah umur. Mana? Ada kemana sekarang? Gua rame.
Setelah Sidikiyah namanya hancur, marwahnya dihancurkan sama kalian, cuci tangan sekarang. Cuci tangan begitu. Kualat Anda. Saya kasih tahu. Apapun itu. Jangankan Sidikiyah. Entah itu NU, entah itu Muhammadiyah. Kalau ada orang-orang yang menistakan, memperlakukan hal yang sama seperti itu, saya orang pertama yang akan hantam orang-orang itu. Saya akan lawan arus. Walaupun terlihat secara dohirnya jelek, saya akan lawan arus itu. Harus perlu diluruskan. Mana saudaraku Rudy Kamri, seniorku? Mana? Ada seorang predator, putra Kiai Jombang namanya MSAT. Sebagai predator, ngewek santriwati di bawah umur, santri-santrinya itu diisap darah maninya. Di bawah umur, ini adalah seorang predator. Ngeri sekali narasinya. Saya minta ini diluruskan, saudaraku Rudy Kamri. Yang pertama, Anda mendapatkan data dari mana? Saya yang sudah investigasi. Coba kan saudaraku Rudy Kamri, Ade Armando, influencer yang lainnya mana? Kalian pada kemana? Anda katanya NKRI, Anda menyuarakan tentang kebangsaan, Anda menyuarakan tentang toleransi, Anda menyuarakan dengan radikalisme. Pusatnya itu ada di Sidikiyah. Tuh, Sidikiyah tuh. Banyak tuh monumen-monumen itu. Tentang jati diri bangsa, tentang Pancasila, tentang hubul waton minal iman, tentang apapun itu termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Tuh, tempatnya ada di Sidikiyah semua. Apa yang Anda suarakan selama ini, itu semuanya ada di Sidikiyah. Sekarang Sidikiyah direkayasa seperti itu, dihancurkan, Anda malah ikut-ikutan. Anda dapat data dari mana? Atau Anda ada yang ini? Ada yang pesan? Terangkan saya, terangkan. Ada yang anu. Harusnya kasusnya Verdi Sambo bisa membukakan logika kita. Semuanya itu bisa terjadi ketika hukum-hukum ini dijadikan rekayasa. Astagfirullahaladzim. Di sini masih ada pengikut-pengikutnya tukang sihir. Kamu saya kasih tahu ya. Yang belum tahu makanya silakan Anda update. Jangan cuma memperhatikan beritanya Sambo saja. Sambo itu udah ada yang ngurusin. Kasus ini hampir sama dengan kasusnya Subeki. Anda yang belum update, saya kasih tahu. Silakan update berita terkini sidang terakhir Subeki. Sidangnya sangat lucu. Saksinya saksi double semua. Saksi katanya kok bisa jadi saksi? Kasusnya pemerkosaan, tetapi kok kancingnya buka sendiri? Ini penggoda apa korban pemerkosaan?
Bisa penggoda, Mas, tolong Mas, ini Mas. Saya kasih tahu Anda. Lucu tidak? Belasan santriwati korban mana? Tidak ada. Kemarin sidang saya nyimak saksi fakta. Apakah Anda melihat? Tidak, Pak. Anda diperlakukan di mana? Diperkosa di luar, Pak. Masa di tempat umum perkosa? Logikanya di mana? Di dalam apa di luar? Waktu ada adegan pengobatan itu di luar, Pak. Bisa dilihat oleh umum, bisa, Pak. Ini pemerkosaannya gimana caranya? Waktunya berapa menit? 10 menit, Pak. Apa Gusti? Lah apa perkara perkosa kok 10 menit? Kalau dalam waktu 10 menit bisa merkosa, ilmunya kayak apa? Aku tak ikut-ikutan. Masa 10 menit bisa merkosa perempuan di bawah umur lagi? Coba kau bayangkan, coba kau pikirkan. Tanyalah Jin Tomang apa itu benar-benar. Itu rekayasa tetapi dipaksakan. Semua diluncurkan sama pasukan Jin Tomang. Jadi lucu kesaksian-kesaksian itu. Kenapa kita tuh update-nya lewat kuasa hukum? Karena memang sidang-sidang kasus seperti itu, seperti asusila memang tertutup. Tidak ada media-media masuk. Kalau bisa media masuk, saya ke sana. Ini saksi-saksi dongkol. Kalau Anda nyimak, itu sidang terlucu sepanjang sejarah. Saya ngomong kayak begini supaya apa? Teman-teman kan tujuannya ingin mengetahui keadilan, mencari keadilan. Itu kasusnya Sambo sudah, tinggal kasusnya putra Kiai Jombang. Namanya Subeki atau MSAT. Ngerokok Siva dulu. Saya enggak rela. Anda yang belum mengetahui kasus ini silahkan update, please. Update supaya masyarakat semuanya tahu. Siap kawal? Siap kawal? Saya tanya sama saudara-saudaraku, siap kawal? Anggota-anggota cyber NKRI dimanapun Anda berada, siap kawal? Saya meminta tolong saudara-saudaraku semuanya, mulai sekarang bikinlah channel YouTube untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun belum ada subscriber nggak apa-apa. Saya minta yang siap, ada yang belum punya channel YouTube silakan bikin channel YouTube, habis itu download berita tentang sidang terkininya Subeki, upload. Sebagai kode, silakan komentar siap upload. Siap upload. Komentarnya siap upload. Ada berapa ratus orang nanti yang siap. Banjiri. Jadi ketika orang searching ketika orang searching kasusnya Subeki, nanti channel-channel Anda nanti yang muncul, walaupun baru nggak apa-apa. Nanti kalau saya lihat, saya akan tetap komunitaskan channel-channel Anda. Siap upload ya. Ada berapa ratus orang yang siap upload? Bikin channel YouTube-nya. Banjiri itu kebenaran-kebenaran berita-berita itu. Biar gak ada rekayasa-rekayasa hukum.
Ketik siap upload semua. Nanti saya lihat ya teman-teman ya. Nanti ada berapa channel-channel baru nanti yang buat. Upload semua teman-teman. Saya minta kerjasamanya. Saya selama ini seperti berjuang sendiri saudara-saudaraku. Tapi Anda perlu lihat selama ini apa yang kita perjuangkan menang atau tidak? Menang. Insya Allah menang ketika kita membicarakan hak ya hak. Kita mengutarakan hak dari Allah hak. Batil ya batil. Yang bisa bikin channel saudara-saudara. Siap upload ya. Fungsinya ketika Anda bikin channel, saya ulangin sekali lagi yang belum paham saudaraku semua. Ketika Anda belum punya channel YouTube, bikin channel YouTube. Anda bisa dapatkan nanti video-video tentang proses sidangnya Subeki. Anda bisa lihat di berita manapun, Anda bisa download, Anda bisa upload ke channel Anda. Agar apa? Ketika ada orang seluruh Indonesia dia searching tentang perkembangan sidangnya Subeki, maka channel-channel Anda akan muncul di situ. Ya. Karena selama ini membicarakan tentang Subeki, membicarakan tentang Sidikiyah, ini sudah cemar. Dicemarkan oleh siapa? Kadrun. Negatif semua beritanya. Siap upload ya? Siap upload? Siap upload? Siap upload ya saudara-saudaraku ya. Nih teman-teman Siber NKRI. Kalau ketum ngomong siap upload siap. Itu dong, kerjakan semua. Kita berjuang bareng dari dulu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Masa tidak bisa menganalisa mana yang baik, mana yang benar? Izinkan Sargus, silakan. Grab sudah sampai mana cek coba. Siap upload ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semua. Saya tidak merasa sendiri berjuang. Karena ada saudara-saudaraku di sini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita di dunia. Kasihan. Walaupun urusan Sidikiyah sudah selesai saudaraku, tetapi putra kiai kalau ini rekayasa, ini sudah cukup ketidakadilan yang akan berimbas nanti kepada putra kiai dimanapun di seluruh Indonesia. Siap upload insya Allah ya. Oke. Untuk masalah pertalite yang naik 10.000 sudah kita bahas tadi. Untuk masalah dunia-dunia sihir sudah. Sampai mana? Sudah sampai Tembalang? Alhamdulillah saya sudah agak sehat badan saya, makanya saya teriak-teriak supaya apa? Imun saya biar naik. Alhamdulillah saya sudah sehat. Berkah dari saudara-saudariku semua. Mudah-mudahan saudara-saudara semua juga tetap diberikan kesehatan selalu ya. Jangan lupa ini lagi pancaroba, pakai masker supaya nggak ketularan orang pilek atau batuk. Lamongan siap upload Gus, upload. Ya. Upload semuanya. Pokoknya kita semua saudara-saudaraku fokus tentang kasusnya Subeki putra Kiai Jombang atau Sidikiyah. Ya, karena apa saudaraku? Salah satu ikon terbesar tentang kebangsaan, tentang jati diri bangsa itu ada di Sidikiyah. Salah satu pelopornya itu ada yang namanya Subeki yang saat ini banyak yang membenci. Subeki itu seseorang yang saya sudah melihat sendiri.
Orang yang mempelopori untuk NKRI salah satunya adalah dia. Beliau tentang jati diri bangsa, tentang kemanusiaan, tentang miris. Tuh ada yang komentar Mas Beki itu jenderal di Sidikiyah. Ya. Makanya yang mau dibantai itu adalah Subeki. Ada keterkaitan dengan keturunan PKI. Hati-hati. Saya ngomong terpaksa seperti ini saudaraku, karena apa? Ketidakadilan ini kalau kita nggak cegah, ini akan menjalar ke semua sektor. Saat ini sektor keagamaan, mulai dari akidah sampai dengan sektor-sektor pendidikan, sedang dibendur-bendurkan, diadu domba, di framing supaya negatif, supaya jelek. Saya tidak terima. Siap upload Gus di channel saya. Terima kasih Pak Muri. Bapak Ibu jangan pernah berpikir sedikit saja, jangan. Oh itu Sidikiyah, saya NU. Nggak boleh. Kita tidak melihat apa agamanya, apa alirannya, apa madhabnya sekalipun. Kita melihatnya adalah jati diri bangsa, NKRI. Ketika saya melihat Sidikiyah, saya merinding. Insya Allah saya siap untuk mempromosikan terus tentang Sidikiyah. Tentang apa? Ternyata apa yang saya perjuangkan selama ini ada di Sidikiyah. Salah satu yang mempelopori tentang jati diri bangsa, tentang cinta tanah air, semua ada di Sidikiyah. Dan itu sudah terbangun di seluruh Indonesia. Cuman bedanya Sidikiyah ini adalah torekot, bukan yang sedikit-sedikit diviralkan, cari muka, pamer kebaikan, pamer. Enggak, Sidikiyah enggak seperti itu. Tetapi saya nekat, saya harus perkenalkan karena ini adalah bagus. Ini penting. Bukan berarti yang lain tidak bagus. Ada yang lebih bagus lagi, ada NU. Jangan dibandingkan dengan NU. Kalau NU itu kan sektornya banyak. Di NU pun ada torekotnya. Asabandi contohnya. Jangan karena beda torekot. Jangan karena beda madhab. Jangan karena ini NU. Oh ini Sidikiyah. Jangan. Sidikiyah ini orang-orangnya NU. Selama ini tidak pernah viral. Biarkan saya bukan orang Sidikiyah. Saya akan terus membahas tentang Sidikiyah ketika ini positif. Ini untuk membangun generasi anak bangsa. Gak sembarangan Pak. Mulai dari anak-anak TK. Ini sudah diajarkan tentang cinta tanah air. Cinta terhadap bangsa negara, cinta terhadap pemerintah, taat kepada seorang pemimpin, ulil amri. Setuju ya? Jangan pernah merasa malu. Kayak saya kan, kita sudah kasih contoh teman-teman. Ketika NU diobrak-abrik sama orang-orang Khawarij, kelompok-kelompok radikal, saya tumbalkan diri saya. NU itu paling keras melawan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Wahabi. Saya pun sama, saya belajar, saya warga NU Tulen asli kultur. Sama.
Jangan lihat apapun itu madhabnya, alirannya, brandnya, organisasinya. Ketika itu kebaikan, tujuannya baik, dukung. Wes to manut aku penak-penak. Wes paling merdeka itu jadi orang seperti itu. Gak usah melihat madhabnya apa, agamanya apa, organisasinya apa. Inilah yang bikin orang muslim ini terpecah belah, terkotak-kotak, saudara. Gak usah terlalu terkotak-kotak. Musuh kita cuma satu kok, orang-orang Wahabi, Salafi, Khawarij, dan kelompok-kelompok kaum-kaum takfirin. Itu yang perlu diruqyah satu-satu tuh. Oh iya, teman-teman, sebelum saya tutup, izinkan saya ngomong, boleh? Ini sudah 91 menit soalnya. Saya NU tapi saya juga Siddiqiyah, Gus. Boleh, silakan Gus. Aku tadi tuh nengok Pondok Bambu Runcing. Saat ini sudah berdiri lagi yang untuk 4 lantai. Sudah terbangun, sudah besar sekali. Wah, saya itu kejar-kejaran terus. Nyari dana ke sana kemari. Progresnya nanti saya mau upload. Saya masih membutuhkan dana yang sangat besar. Bulan ini aja sudah habis sekitar 100 juta untuk bayar ini, bayar itu, untuk material dan lain sebagainya. Saya meminta teman-teman yang mau, kiranya yang sudi untuk gotong royong, karena saya masih membutuhkan bantuan, karena saya tidak pakai proposal, jadi membutuhkan. Saya masih mengharapkan untuk meringankan. Saya punya beban untuk pondok. Uluran gotong royong dari tangan saudara-saudara kita semua. Ya. Nanti saya mau upload progresnya, pembangunannya. Yang terakhir saya upload, nanti saya cantumkan nomor rekening. Mudah-mudahan ada saudara-saudara semua yang bisa membantu untuk gotong royong. Berapapun rezeki yang Anda amanahkan untuk pembelian material, nyambung pembangunan Pondok Bambu Runcing, saya sangat mengharapkan. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini saya akhiri, karena itu ada tamu. Saya tutup dulu. Diadakan sodako spontanitas saja, Gus. Oh ya, siap, nanti insya Allah. Untuk saat ini saya rasa cukup, sudah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Ya, nomor rekeningnya nanti ya. Nomor rekeningnya saya upload di video progres Pondok Bambu Runcing. Setelah ini saya upload. Malam ini saya upload. Di situ ada nomor rekeningnya, Bapak Ibu. Anda punya rezeki silakan untuk beli material. Mudah-mudahan bisa terkumpul dan ini akan progres terus. Ini berkah Anda semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.